TikTok apa yang dilarang? Shop. Live TikTok. Ikutin zaman. Ini bukan TikTok Shop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah on kan? Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita alhamdulillah malam Jumat ini masih bisa melanjutkan diskusi fikih kita, masih melanjutkan bab tentang sholat berjamaah. Ya. Lagi dibahas sholat fardu, sholat fardu terutamanya. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita awali dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW, mengharapkan syafaat dan ridhonya, serta memberikan atau menghadiahkan suratul Fatihah pahalanya untuk pengarang kitab Fathul Mu'in, itu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Semoga kita semua juga diaku sebagai muridnya nanti, sehingga bisa sama-sama beliau juga di akhirat nanti. Ala hadhiniyah wal kulniyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa khususan hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa furihim ahli silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam Jumat lalu kita sudah membahas tentang apa pengertian sholat jamaah serta apa hukumnya. Dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya. Kemudian sunnah muakkad. Kemudian kata Imam An-Nawawi di sini, qala An-Nawawi wal asahu, Imam Nawawi berkata, annaha fardu kifayatin lirrijali. Adapun yang lebih sah, kaul yang ashah, kaul yang lebih sah, salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, kata Imam Nawawi. Buat siapa? Lirrijali, untuk bapak-bapak, kaum laki-laki. Terus siapa lagi? Yang laki-laki yang bagaimana? Al-balighina, yang sudah balik. Syarat berikutnya al-ahrari, laki-laki balik kemudian merdeka, bukan hamba sahaya. Ya, alhamdulillah nih di kita nggak ada yang statusnya sebagai budak atau hamba sahaya. Zaman dulu masih ada, makanya ada perbedaan hukum antara hamba sahaya dengan ahrar, orang yang merdeka kayak kita. Kemudian apalagi al-mukimina, orang yang mukim di situ, ya, punya rumah di situ. Walaupun nggak punya rumah, ngontrak di situ, ya. Fil muaddati, sekiranya tampak syiar di tempat tinggalnya. Maksudnya kata Imam Nawawi bukan sunnah muakkad, tapi sudah masuk fardu jamaah itu. Tapi fardunya fardu kifayah. Artinya kalau satu komplek di masjid nggak ada yang jamaah, maka satu perumahan dosa semua tuh. Buat siapa? Nah, pertama buat bapak-bapaknya yang sudah balik, yang merdeka, yang mukim. Nah, berarti mukim itu ya domisilinya di sini gitu.
Itu kata Imam Nawawi. Nah, kalau kita mau ngamalin di sini berarti kita harusnya terima kasih nih pada jamaah masjid sini yang alhamdulillah sudah dawam 5 waktu, ada yang berjamaah walaupun mungkin 2 orang, 3 orang. Kenapa? Karena sudah menggugurkan dosa satu perumahan itu. Masya Allah itu. Makanya luar biasa Pak Haji. Ya. Nah, kalau Jangan bosen itu. kalau misalnya cuma sendirian Pak Ustaz. Bukan jamaah Pak Haji, sholat sendiri. Ya artinya kan tidak terjadi jamaah nih. Nah, yang dosa itu siapa sekarang? Security, Pak Haji. Security ada di situ. Ya tadi kalau mengacu kepada hukum fardu kifayah berarti satu perumahan kena semua tuh. Kecuali yang sholat mungkin ya, karena beliau sudah mengusahakan. Oh, berarti Pak Haji aman, walaupun Pak Haji kan udah mengusahakan tapi nggak ada jamaahnya sendirian. Pak Haji aman. Nah, lebih aman lagi, benar tadi tuh, ajak siapa aja yang ketemu Pak Haji di jalan, ayo salat jamaah. Ayo. Jangan tarik-tarik aja. Ntar ngajak sholawat dia bingung. Saya non muslim. Gitu ya. 5 hali iqomatihi. Maksudnya di tempatnya itu udah ada ustadz yang berbicara seperti itu, sudah banyak media-media sosmed yang ceramahnya sampai kepada masyarakat di situ. Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah ilastahwadza alaihimus syaitan. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Apabila 3 orang dalam satu kampung, ya, satu perumahan mendirikan sholat berjamaah, niscaya mereka akan dapat mengalahkan setan. Ada 3 orang aja tuh, setan kalah katanya tuh. Kalau 2 kurang berarti. Kurang setannya, Pak. Juga setannya di sini. Jadi kalah. Tadi asal cuma berdua. Sama Pak Anak pakar surya imbang. Nggak tahu nih tafsir dari setan kalah ini apa? Apakah kalah dalam arti dia gagal menggoda satu kampung itu supaya nggak ada yang jamaah gitu. Mesti ditelah lagi tafsirnya apa. Itu kalau ngetok yuk jamaah itu bagaimana? Nah, kalau sudah lumrah mungkin biasa, boleh saja sebetulnya. Dulu tuh Sigit jelasin kayak gitu, sekarang udah nggak ada. Iya, kita perlu juga yang punya entah seperti itu. Wakila, menurut kaul yang lain, annaha fardu ainin. Wah, luar biasa ini. Dan ada yang lebih lebih strong lagi nih. Tadi yang pertama bilang yang paling kaulnya lemah, maksud bukan lemah itu ya, maksudnya yang paling longgar itu sunnah muakkad. Yang lebih ketat lagi tadi apa? Fardu kifayah. Nah, mazhab yang satu ini bahkan menghukuminya fardu ain. Artinya kalau nggak jamaah nggak sah sholatnya. Mazhab apa itu? Di sini wahuwa madhabu Ahmad, yaitu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Untung di sini bukan Hambali. Hambali repot. Pakai emas nggak bisa jualan. Bisa jualan. Tapi kayak di Arab pakainya apa ya? Hambali apa Pak Haji? Di sana. Apa Maliki? Nah, di sana juga hampir sama ya. Kalau waktu sholat itu katanya toko-toko tutup. Nah, berarti mungkin menghukumi sholat fardu sebagai fardu ain juga. Ini mah nggak ada tuh yang tuku muka tuh nggak ada. Kalau sudah ada tuh udah. Belum buka. Buka.
Sones ya. Sones juga iya Pak di sini Pak di Soka itu. Nah, maksudnya fardu kifayah tadi ya. Berarti nggak boleh nggak boleh diwakilkan, harus semuanya sholat berjamaah. Wakila syartun. Menurut kaul yang lain, ya sholat berjamaah itu adalah syartun lisihati sholat, syarat sahnya sholat. Artinya sholatnya nggak sah kalau dikerjakan munfarid atau sendirian. Harus berjamaah dalam mazhab Hambal. Kemudian wala yuta'aqqadun nadbu lin nisa'i. Bagi kaum perempuan, emak-emak, berjamaah tidak merupakan sunnah muakkad. Lirrijali falidzalika yukrahu tarkuha lahum la lahunna. Seperti kaum laki-laki yaitu baginya merupakan sunnah muakkad. Artinya buat kaum perempuan berjamaah itu enggak terhukumi sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'i. Perempuan enggak wajib enggak sunnah berjamaah, enggak harus berjamaah. Kan afdolnya perempuan itu sholatnya di rumah. Di rumah juga umpet lagi di kamar ya. Jangan sampai takutnya di ruang tamu kan ada orang bertamu nanti keganggu. Jadi semakin buat perempuan semakin banyak hijabnya semakin bagus. Ya. Walir rijali alaihinna darajah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Walir rijali alaihinna darajah. Derajat kaum laki-laki di atas kaum wanita. Maksudnya apa? Dari segi hukum fikih. Tadi kalau laki-laki kehukuman berjamaah itu tadi dari mulai hukum yang hukumnya sunnah muakkad sampai ke fardu ain. Kalau perempuan di bawah itu, artinya enggak kehukuman yang tadi itu. Kalau sunnah muakkad itu level sampai wajib. Belum, namanya sih sunnah. Sunnah yang di Kenapa nggak dibikin wajib ya? Ya, itu ada level-levelnya lah. Nggak bisa yang sunnah diwajibkan, yang wajib disunahkan. Itu tadi yang dari Muhammad bin Hambal. Cara KPI maunya. Tapi kan sampai di sini. Mau beda juga nggak apa-apa. Kalau wajib boleh Pak Haji. Ya. Kalau lagi bagus ambil Syafi'i. Sampai gitu. Wudhu juga gitu. Wudhu gak sentuh orang pilih gak batal. Berapa pun batal ya? Batal loh, sapi loh. Aku enggak ya? Wah, balik. Ada yang di Mekah apa? Balik. Oke. Haji kan Maliki kan, apa? Ini mazhabnya pindahan jadi diganti ke Maliki. Ya. Kalau masih Syafi'i buset baru nempel. Mau wudu lagi. Ya kalau sana gimana ya kalau bapak lagi tawaf itu kan? Iya, campur kan. Pindah mazhab. Kalau situasi kayak gitu nggak apa-apa kali dimaklumi kali ya. Pindah mazhab. Nah, pindah mazhab. Otomatis pindah mazhab Pak Ustadz ya? Kalau di Mekah gitu kita ngikutin mazhab sana ya? Tergantung situasinya. Kalau dalam ya tadi apa namanya tawaf. Nah, tadi ngehindarin batal lagi itu. Tapi nggak bisa tuh kita wudhu pakai mazhab Syafi'i, giliran pembatalan pakai mazhab yang lain nggak bisa. Itu namanya mencampur adukan mazhab, nggak boleh. Ya. Jadi kalau wudhunya pakai cara Syafi'i, pembatalannya juga ngikutin Syafi'i. Kalau wudhunya pakai mazhab yang lain, ya wudhu pembatalannya juga ngikutin mazhab tersebut. Tapi kalau misalkan di situasi seperti itu kita nggak apa-apa gitu. Situasi gimana? Tetap wudhunya harus pakai cara hamba. Nah, itu sapi ini pada waktu umroh atau tawaf kita pakai mazhab yang sana gitu. Iya, namanya kita ngikut ya wudhunya juga pakai mazhab sana. Iya. Tata caranya ikutin sana. Iya.
kan itu udah diajarin kan pada saat latihan itu ya Pak ya Baji sama itu kalau kan sebelum naik haji atau itu kan diajarin yang manasik dulu kan ada trainingnya. Ini nanti kamu di sana gini jangan sampai salah mengulang tahun depan itu pun 20 tahun lagi pasti mantap. Iya, pokoknya ya adabnya di kalau orang menanyakan bagaimana Tuhan, ini nggak berlaku di sini. Di sana. Ayamnya kayak Wiranto. Kalau ngikutin di musuh ini, sampai ada di tengah-tengah mau keluar aja susah. Ambil wudhunya susah lagi ya. Jauh ambil wudhunya tempatnya. Dan itu bukan hanya satu orang, bisa antri bisa payah dong. Itu ada yang dulu selesai. Kasih mandi lewat lagi. Apalagi rombongan kan. Udah jelas itu udah ketemu. Iya. Lanjut ya. Wal jama'atu fi maktubah lidzakari bi masjidin afdalu. Berjamaah sholat fardu di masjid bagi kaum laki-laki itu lebih afdol, utama. Jadi utamanya jamaah di masjid. Kalau di musola Pak. Nah, masjid sama musola apa bedanya? Kecil sama gede aja sih. Kecil aja musola. Ada bedanya. Apa coba? Nggak sholat Jumat kalau musola. Nah, itu salah satunya ya. Jadi kalau musola tidak dipakai buat sholat Jumat. Tapi kalau secara bahasa ya tempat sholat itu yang pas ya musola itu kan. Musola tempat untuk sholat. Kalau masjid dari sajadah tempat sujud berarti. Tapi secara Masjid Jami Pak. Masjid Jami itu tempat sholat yang dipakai untuk sholat jami itu dari kata jamaah dari Jumat sama Masjid Agung tuh terjemah dari Masjid Jami. Jami itu bisa mananya agung juga. Lalu gimana kalau dibandingkan mana nih yang lebih afdol? Di masjid jamaahnya cuma berdua, di rumah bisa bertiga atau berempat. Mana yang lebih afdol tuh? Lalu apakah di masjid atau di rumah? Yang jamaahnya lebih banyak. Nah, ini jawabannya. Saya ngelempar doang jawabannya di sini. Naam, in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdalu. Tetapi apabila jamaah itu hanya ada di rumahnya, itu pun lebih afdol. Maksudnya di masjid nggak ada orang nih, ya. Kita jamaah di rumah aja lah, ya ada orang. Kenapa nggak bareng-bareng ke masjid ya? Bahwa afdal itu lebih afdal. Wa kadza law kana fihi aktsaru minha fil masjidi ala ma'tamadahul azra'iyu wa ghairuhu qala saykhuna wal aujah khilafu. Lebih afdal pula apabila berjamaah di rumah, jumlah orang lebih banyak daripada di masjid. Ini pendapat yang pertama nih. Bahwa sholat jamaah di rumah yang jumlah jamaahnya lebih banyak, lebih afdal daripada di masjid yang jumlah jamaahnya lebih sedikit. Tapi belum titik, masih koma. Ala ma'tamadu adra'i wa ghairuhu qala saykhuna wal aujah khilafu. Tapi pendapat Imam Azra'i, kemudian gurunya pengarang kitab ini, dan juga yang lebih aujah, yang lebih kuat hujahnya apa? Yang sebaliknya, yang afdol, yang di masjid walaupun lebih sedikit. Jadi kalau dilihat dari pendapatnya, maka yang unggul adalah yang di masjid. Kenapa? Karena
Di masjid itu banyak. Tadi kan kita masuk masjidnya aja udah pahala tersendiri. Berangkat ke masjidnya pahala tersendiri. Nah, masuk masjid ada sunnah sholat tahiyatul masjid. Di rumah nggak ada tahiyatul bait, tuh nggak ada. Dia lanjut nih nyamper nih. Oh iya. Nyamper mau saya mandi, dia udah nyamper. Oh saya kan mandi dulu. Rajin dia mah Pak. Nyamperin itu. Lagi nyuruh doang, mau masjid ya. Tidur lagi itu balik tidur. Lo udah mandi posisi gitu. Saya bangun sih jam 4 Pak Haji. Tidur lagi tapi. Tidur lagi matiin alarm doang dia. Iya, benar sekali Tidurin. Susah tadi itu. Terus hadiahnya gede soalnya ya. Sesuatu yang hadiahnya wah susah kita lakuin Pak Haji. Walau ta'aradat fadilatus sholati fil masjid wal huduru kharijahu qudima fima yazharu li anal fadilah al muta'alliqah bidzatil ibadah aula minal fadilatil muta'alliqah bimakaniha. Apabila menimbulkan pertentangan antara fadilah sholat di masjid dan menghadiri sholat berjamaah di luar masjid, bisa di rumah atau mungkin di tempat lain, menurut kaul yang jelas harus mendahulukan menghadiri berjamaah di luar. Nah, ini ada lagi kaul yang mengatakan lebih utama di luar masjid. Kenapa? Hal itu berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan bahwa keutamaan yang bertalian dengan zat ibadah lebih utama daripada keutamaan yang bertalian dengan tempat dan waktu. Beribadah dengan bertalian dengan waktu lebih utama daripada bertalian dengan tempat. Maksudnya gini, kalau di masjid lebih lama, sedangkan ada jamaah lain yang lebih awal waktu, ya, maka yang afdal itu yang lebih awal waktu, walaupun bukan di masjid, gitu. Karena itu di sini perbandingannya kalau waktu dengan tempat, mana yang lebih utama? Waktu. Nah, misalnya ada nih di musola di masjid gitu kan, sholat subuhnya biasanya kan nunggu jamaah yang kumpul dulu tuh, ya kan? Tapi kalau di musola stasiun pasti cepet tuh. Dari segi waktu lebih. Nah, itu lebih utama di luar masjid tadi. Dari segi waktu. Dan bacanya pendek-pendek juga kan. Tapi jangan salah loh. Kalau sholat cepet, Nabi nggak pernah negur. Tapi kalau sholat lambat justru ditegur sama Nabi. Ada kisahnya tuh. Ada sahabat ngimamin di tempat yang berbeda, gitu kan. Pas di belakangnya jamaah ada mau dagang orang. Begitu dia imam, bacaan setelah itunya panjang kan. Akhirnya si makmum tadi mufarokoh karena dia mau buru-buru tadi. Nah, akhirnya dua orang ini menghadap Nabi. Yang imamnya tadi bilang, munafik kamu, katanya orang iman, sholat selama kok nggak betah gitu kan. Tapi kata yang satunya lagi yang mufarokoh tadi, ya gimana, saya punya kebutuhan, saya mau jualan, saya mau berangkat kerja dan segala macamnya. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Rasul? Si yang mufarokoh tadi. Oh, jadi maksudnya kadang kalau imam di depan suka nengok belakang ini ya. Yang ada yang tua nih, ada yang tua nih, kerjain ya. Ali Imran nih. Ya kan kalau di sini kalau sholat asar hari Senin. Oh itu. Iya. Ada. Dagang. Iya. Banyak. Iya. Pasar kaget itu. Nah, itu kan. Ya. Jadi kalau ketika ada orang sholat cepat, tapi syarat-syaratnya terpenuhi, masalah. Tapi kalau justru yang ditegur Nabi yang tadi, yang imam sholatnya bacaannya panjang, karena dia tidak adil terhadap makmumnya.
sebelum jadi imam, betul lihat dulu makmumnya nih, kira-kira orang santai semua apa orang sibuk nih ada gitu kan. Kalau ada yang lagi buru-buru, sebaiknya bacaannya yang tidak panjang. Sampai pada kabur itu. Tapi terlalu cepat juga jangan, sampai mengabaikan rukun tumakninah segala macam, itu juga malah salatnya nggak sah gitu ya. Lanjut. Wa tusanu i'adatul maktubah. Disunahkan mengulang sholat fardu yang sah. Jadi dia udah sholat, tapi sunnah sholat lagi. Kayaknya jarang deh orang yang mau kayak gini. Sholatnya udah sah menurut fikih, tapi dia mau ngulang lagi itu. Itu sunnah tapi. Ada syaratnya. Pertama, angtakuna fil waktu, dikerjakan masih dalam waktunya. Maksudnya waktunya belum habis. Wa alla tuzada fi i'adatiha ala marratin khilafan li saikhi suyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala walau suliyatil ula jamaah ma'akhar. Mengulang tidak lebih dari sekali. Beda pendapat dengan pendapatnya Abul Hasan Al-Bakri. Beliau berpendapat walaupun salat pertama dilakukan sambil berjamaah dengan orang lain, sekalipun hanya satu orang, baik menjadi imam maupun menjadi makmum, salat pertama, maka yang kedua itu dengan niat salat fardu, walaupun hukumnya jatuhnya sunnah, ia berniat mengulang salat fardu. Jadi kasusnya mungkin gini, ketika dia udah sholat gitu kan, tapi sendirian, tiba-tiba dia lagi sholat baru dapat 2 rakaat, datang jamaah yang lain. Ternyata si jamaah ini mengira kita itu lagi sholat sunnah, akhirnya dia sholat fardu sendirian tuh. Padahal dua-duanya sama-sama sholat fardu. Nah, ketika itu si yang sholat fardu awalan pertama tadi itu mengulangi sholatnya. Ustaz, misalkan saya lagi sholat sunat nih, sholat sunat badiah lah ya, gitu. Terus tiba-tiba ada nepuk nih. Saya lagi sholat zuhur. Gimana tuh saya posisinya itu? Mas, kita salah mas. Posisi saya ngebatalin badiahnya apa gimana? Masih kode. Mas Epul lagi sholat badiah, ada orang baru datang mau makmum ke Mas Epul. Dia nepuk. Kasih kode lagi, kasih sen. No, jangan. Iya. Tapi ngomong. Nggak usah. Nggak usah pakai no juga. Atau kalau di sini susah, bagi sini nggak apa. Nah, kalau posisi saya nepuk, tiba-tiba dia nggak ngerti no, yang lanjut. Kalau dia nggak paham, ya sah semuanya, nggak apa-apa. Jangan sampai dia ngasih kode mau dikasih tepuk balik. Di sini nggak tepuk, saktos gitu. Makanya gerakan tubuh aja ya. Tangan aja gitu. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti malah batal salatnya. Tapi kalau selain Syafi'i nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sunat dia wajib nggak apa-apa. Ikut tak. Jadi Ya, kita tetap dapat jamaah wajib tetap dapat lawan kita. iya. Misalnya kita 2 rakaat. Ya, kan niatnya sunah itu. Udah 1 rakaat kan? Udah lanjut aja. Dia belum lanjut sendiri. Tapi jamaah. Tapi kalau misalkan yang si tadi si calon imam ini katakanlah pakai Syafi'i. Ini di luar Syafi'i. Dia udah dikasih kode tuh. Masih tetap jadi makmum. Boleh. Kan udah tahu itu salat sunnah. Ya, biasanya kan setelah niat kan udah fokus ke ini, Pak. Ke tempat sujud. Jadi enggak merhatiin kode. Ya berarti dia nggak tahu. Alhamdulillah berarti. Enggak tahu kalau yang selain Syafi'i itu boleh, Pak. Lanjut aja. Tapi kan beda salatnya. Yang satu sunnah, yang satu wajib, kecuali dalam kondisi nggak tahu. Karena kan si siapa makmumnya itu taunya ini dia lagi sholat zuhur. Ya berarti nggak tahu kan? Ini kondisinya tadi tahu. Enggak, tapi kan saatnya di Kasih kode. Dia nggak paham kodenya. Lihat.
Ya berarti. Ini nggak tahu. Berarti nggak paham kodenya. Tapi kalau di selain sapi memang boleh sih, Pak. Walaupun dia tahu. Walaupun tahu dan nggak tahu dah. Berarti walaupun dia tahu lagi sholat sunnah kita tetap Oh, wajib. Oh iya. Boleh tuh. Boleh. Saya pernah cuman ini sih kalau saya pernah ngaji di sana. Di sana itu kita boleh nih nepok dia lagi sunnah. Kita nggak tahu kalau dia sunnah, kita ternyata lagi sunnah. Walaupun kita lagi sunnah, dia tepok nggak apa-apa, lanjut aja, nggak usah ngasih penuh, nggak apa-apa. Tetap sah selama sholat itu masih dalam tuntunan. Kecuali beda ya, sholat jenazah, yang ada itu beda rukunnya gitu. Kalau selama masih satu rukun boleh. Tapi itu selama kita nggak tahu. Cuman kalau kita tahu dia sholat sunnah ya Mana nyari Gitu. nyari lagi. karena kita nyari jamaah, jadi ternyata dia Nggak paham. Yang ditepuknya nggak paham. Masih kodenya Iya, gimana gitu. Nggak kita tahu kan. tahu kalau dia lagi sholat sunnah kan kita nepok, dia nggak paham, diem aja ya udah kita ikut. Nah itu nggak. Cuma kalau kita paham nih, kita lagi sunnah dia yang nepok, nah kita kasih kode. Gitu sih. Istilahnya udah tahu angkotnya mau ke Balaraja, jurusannya mau ke Serang, ikut aja. Lagi mendapi sama punya. Hampir cerita. Itu ceritanya. Habis dia minggir ya, dia HP. Nah itu tuh. Berarti nggak tahu. Atau kasusnya di sini, misalkan jamaah udah bubar nih, sholat berjamaah, ya kan? Tiba-tiba ada satu orang laki-laki mau sholat. Nah itu Rasul ngasih tahu para sahabatnya, siapa nih yang mau sodakoh terhadap laki-laki itu? Sodakohnya apa? Dengan ngebantuin dia supaya dia sholatnya berjamaah, maka dia sholat lagi jadi makmum. Gitu. Itu ada hadisnya, hadis dari Imam Tirmidzi. Lagi sedekah dong pagi. Apa dong? Berarti subuh boleh. Mau jamu kurang aja. Kalau sholat ya, tapi ya. Iya. Ayo siapa yang mau sedekah? Dia berencana masih berencana. Masih berencana. Kita saudara. Masa sampai masjid nggak jamaah ya? Pernah dapur itu. Iya, udah kelihatan. Sana habis, aduh, ya Allah. Lu belum ngaji sama Pak Jamal gini ya? Tapi kan kita juga di sana belum tentu, ayo siapa yang mau sedekah belum tentu ada yang tahu. Tolek salah satu. Pak Haji udah tahu nih, Pak Haji. Kapan Ntar yang lain lihat bingung lagi. Oh, dia udah sholat. kan udah pulang udah. Pulang aja. Ngaji dikit ya. Nyampe Enggak kedengeran. Aja Iya. Makanya Kita ngomongin dia udah pulang di belakang imam. Jadi buru-buru ya. Takbir kan yang di belakang imam itu Beneran nih kalau bisa di ngaji sini sedikit kadang juga. ada rasanya enggak kedengeran. Buat ngebetulin si imam biasanya gitu ya. Kalau orang yang tahu diri biasanya dia nggak bakal mau persis di belakang imam tuh dua orang itu. Karena yang di belakang imam tuh harus benar-benar juga sama bacaannya harus apa. Jadi kalau misal imam lupa kan tuh kurang alim gitu tuh. Kadang yang di belakang juga dia lagi ngelamun. Kalau Yang ujung. cuma berdua gimana? Ya berdua mah beda. Subhanallah gitu dong. Subhanallah bukan dibetulin subhanallah. Dia juga enggak apa. Tambah bingung. Kulu aja, kulu. Balik lagi. Kalau kalau diulang berarti suratnya maksudnya. Misalnya baca suratnya nggak hafal, boleh dibatalin, terus suratnya baca yang dihafal gitu ya. Iya. Yang di surat. Berarti ya. Kulu aja langsung udah. Yang simpel. Atau begitu mentok di tengah-tengah surat langsung ruku nggak apa-apa. Nggak dilanjutin gitu. Subhanallah. Lupa. Subhanallah. Allahu Akbar langsung ruku. Lupa, gitu. Bilang saya lupa. Udah ganti surat yang paling pendek masih subhanallah. Ternyata Fatihahnya tinggalan. Yang wajib pembaharuan. Dia bingung lebih Dari masa-masain gitu ya. Udah ngapalin jauh-jauh hari kan. Gitu jadi imam ngelamun. Lupa Fatihahnya. Baca surat Al-Mulk subhanallah wah
Pendekin lagi suratnya. Sampai kulhu masih subhanallah. Bingung dia. Di makmum saya kenapa katanya. Begitu noleh, udah ke wajahnya. Panas dingin tuh begitu imam tuh. Yang salah ya. Fakta ketinggalan. Tapi di sini belum ada pernah kejadian apa? Soal Fatihah ketinggalan mah belum pernah ya. Langsung kembali lagi. Sampai ke rumahnya. Iya, bukan balik. Sudah lagi. Sampai situ? Ada pertanyaan? Tentang sholat masih jalan. Nah itu Pak Ustaz. Apa? Nah kita kan masuk nih tinggalan. Kan ada yang ngomong nih rukun sholat itu kita bisa jadi dapat jamaahnya itu pas ruku masih dapat ya. Kita datang ternyata langsung ruku. Itu masih dapat apa karena kita harus Al-Fatihah dulu. Nah, rakaat itu dihitung kalau si makmum itu bisa bareng ruku sama imam minimal 1 kali baca tasbih. Jadi misalkan ini imam, ini imam, ini makmum baru datang, masbuk kan, makmum telat lah, masbuk gitu kan. Begitu si imam makmum ini takbir kan, Allahu Akbar, nih imam lagi ruku. Nah begitu dia mau ruku, imam ternyata udah bangun. Nah berarti nggak kehitung tuh rakaat itu. Oh, berarti itu rakaat tadi Pak Ustaz ya. Jadi misalnya Ketinggalan 2 rakaat, berarti ketinggalan 2 gerakan Ustaz ya. Iya, pokoknya nggak ikut ruku sama imam walaupun sebatas dia mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi sampai situ. Karena itu paling sedikitnya tasbih ketika kita ruku kan, akolnya gitu, minimalnya. Tapi kita tinggal di ruku nih, berarti kita nambah 1 rakaat lagi ya setelah itu. Iya, rakaat itu kita nggak dapat. Iya, kita nambah lagi 1 rakaat. Tapi kalau berbarengan aman. Barengan gimana? barengan ruku gitu. Oh, imam. Ya nggak apa-apa. Itu kita langsung gitu. Ya, jadi kan perlu baca Fatihah dulu nggak usah. Begitu tahu imam udah ruku, begitu takbir langsung aja ruku. Itu nggak apa-apa juga aman. Tapi kan semua imam itu agak lama rukunya Pak. Iya. Ada yang cepat sup gitu, waduh, tinggal lagi. Ya udah berarti nggak dapet. Nggak, Itu maksudnya ya minimal sebagai imam juga agak di slowin dulu gitu loh. ya itu balik lagi ke Ketepuk. balik lagi ke imamnya masing-masing kan. Sebab yang dia pikir sunnah nggak dibaca juga nggak apa-apa kan. Dolim ambil. Berarti si jaraknya itu dari ruku ya. Soalnya dulu saya pernah ingatnya itu dari Al-Fatihah gitu kan. Kadang doa itunya saya nggak baca nih, ditanya langsung Al-Fatihah gitu kan. Makanya kan namanya rokaat. Sama dengan ruku, rokaat ruku. Ya. Pas ruku kita dapat 1 gitu. Iya. Tidak datang Bisa nambah lagi. Terus gimana kalau kita datang ke situ, imam sudah sujud. Kita langsung takbir apa nunggu rakaat berikutnya? Afdalnya langsung. sujud. Iya, karena kita karena kita nggak pernah tahu kan umur orang. Giliran kita tunggu keburu ada Jroil. Nggak jadi sholatnya kan, disolatin yang ada. Tapi bagus sih di masjid daripada di mobil, ngantar barang. Kan nggak apa-apa, saya juga katanya itu lagi kerja. Kan ibadah. Ya kan diniatin dari rumah ibadah. Kalau Stephen aja kalau pamitan jangan harap saya pulang lagi, doakan saya meninggal. Tapi buat kerja ya. Taunya nggak pulang ke situ, pulang ke yang lain. Lagi ini kung. Lagi gimana? Kalimatnya ambigu. Dari yang lain. Pokoknya 2 yang mati saat itu dari nafkah sama si agama. Itu jangan doain dia pulang selamat, doa saya pulang meninggal. Kalau di sini malu Ada lagi? Monggo.
biasa ini. Tadi gerakannya Ustaz yang pertama Ustaz. Pada saat katakanlah kita ketinggalan itu kan Allah Akbar, kita selagi dulu apa langsung Allah Akbar langsung ruku? Ini dulu aja. Iya kan dia biasa begitu. Sempurnakan berdiri, baru ruku. Tapi kalau misalnya ngejar waktu nggak takut khawatir nggak keburu. Tetap nggak bisa. Tetap harus sempurna dulu berdirinya. Kalau gitu paling kita nambah 1 rakaat. Kalau 5 itu rugi ya, tapi jangan kan untung rugi tuh di situ ada kan. Paling nambah 1 rakaat ya gitu. Makanya kenapa afdalnya ketika imam sujud kita harus langsung masuk jamaah. Nah, siapa tahu dari satu sujud yang nggak terhitung rakaat itu, itulah sujud kita yang paling ikhlas karena nggak dihitung kan. Selebihnya ngayal jangan sujud. Bisa jadi dari sekian kali kita sujud, cuma sujud itu yang Allah terima kan, karena kita ikhlas, nggak dihitung rakaat tadi itu. Nah, kayaknya afdolnya langsung. Kalau posisinya kan kita udah ketinggalan, katakan sholat subuh, cuma dapat tahiyat akhir tok nih, itu bagaimana itu Pak? Tetap dapat jamaah, tetap dapat keutamaan 27 itu. Tapi mungkin size-nya beda sama yang ikut dari awal. Kalau udah ikut dari awal 27 gede-gede gitu kan. Ini 27 tapi kecil-kecil gitu. Yang es itu Nggak ada plusnya lah ya gitu ya. Tapi tetap 27. Tetap jadi Tapi intinya 27 dapat. kehitung jamaah itu walaupun dia cuma ikut tahiyat akhir sama imam. Atau begitu dia takbir, begitu mau duduk imam salam, tetap dapat itu. Tapi kalau jangan dilihatin Pak Ustaz, entar mau dulu depan udah terakhir. Itu kacau tuh. Supaya apa digituin? Santai. Nanggung, kalau belum habis. Jadi rokok. Kata Jroil nantangin tuh. Pas sholat. Habis semuanya mati. Belum. Kata orang, wah husnul khotimah, sholatnya meninggalnya mau sholat. Ternyata habis ngudud, aduh. rokoknya masih kepegang. Kan ada tuh di cerita Indosiar itu kan. Jadi ada orang pulang dari habis dugem lah segala macam gitu kan. Pengen pipis tuh dia. Kebetulan di samping ada musola. Hampirlah dia ke situ. Ternyata datang ajalnya. Orang-orang kampung, wih si itu nggak nyangka ya ternyata husnul khotimah. Mati. Pipis doang. Pipis doang. Giliran yang soleh beneran gitu kan. Pas mau ajam datang itu dia mau nyusulin saudaranya lagi di klub gitu kan. Nah, dia ke sana ternyata datang ajalnya langsung tetangga. Gak nyangka dia ya. Kelihatannya sering ke masjid ternyata wafatnya di tempat itu. Berarti apa? Nggak bisa diukur cuma dari tempat. Orang sudah bukan mungkin meninggalnya di situ. Begitu cara orang Cuma ini doang nggak sameng. Insyaallah. Ada cuma numpang lewat tuh ya. Pikiran tuh langsung liar ya. Itu ujian buat yang hidup. Serabi tuh. Serabi lagi. Cuma lihat awalnya doang ya. Serabi 3. Itu. Nah, saya subuh-subuh bangunin ibu rajin. Iya, balik lagi. Mul ya. Udah muter dong gua. Cukup ya? Ustaz. Fakhtara imamu ayyan wiya zuhra summa qal wallahu a'lam bishawab. Demikian diskusi fikih kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan jamaah sekalian pada umumnya. Mohon maaf kalau dalam penjelasannya masih banyak kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomongin politik. Ini tengah ya. Nih.